janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja, anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang, 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan melihat pernyataan seorang bapak yang merujak dan mengkuliti Bapak Jokowi. Terkait dengan apa dan statement apa bapak ini merujak dan mengkuliti Bapak Jokowi, sehingga kalaupun Bapak Jokowi mendengarnya, membuat telinganya akan bengkak dan membuat dadanya akan berdetak keras bagai petir di siang hari. Inilah videonya. Jokowi ini goblok bikin kebijakan. Kenapa saya bilang goblok bikin kebijakan? Dia berupaya untuk mendapatkan pajak dari penghasilan kaum buruh, tapi kaum buruhnya dikasih upah murah. Kemudian memudahkan PHK, orang mau sourcing, PKWT, magang, orang-orang gak pada PHK. Lu janji 10 juta lapangan kerja kan tidak terwujud. Yang terwujud hanya lu menciptakan 3 lapangan kerja, anaknya dan menantu jadi wali kota 2 orang, 1 orang anak ini nanti baru mau dicalonkan jadi wakil gubernur katanya. Nah, jadi ketua umum partai. Jadi Jokowi cuma dari program 10 juta lapangan kerjanya itu hanya menciptakan 3 lapangan kerja. Jadi masih ada utang 9.999.997 pekerja di ini Indonesia yang dapat kerja. Ini kebohongan Jokowi. Lagi-lagi kebohongan Jokowi. Lu sinting amat bikin kebijakan upah murah, gampang PHK. Terus lu mau minta pajak dari mana? Oh, nente. Goblok. Ya kan, kalau kecuali upahnya lu gedein. Upah buruh naik misalnya 10 juta. Lu samain tuh sama upah kita minimal dengan Singapura lah. Yang minimal di situ 35 juta untuk tamatan SMK misalnya. Ya kan? 35 juta enak, lu ngambil pajaknya juga gede. Terus kemudian tidak ada PHK. Ini PHK mau gimana yang barusan ini? Menteri lu bikin kebijakan lagi Permendagri nomor 8 yang membiarkan ekspor impor pakaian jadi. Ini mengancam pengangguran, buruh terancam, buruh TSK nih yang di tekstil. Itu garment, industri garment tekstil kita itu bakal gulung tikar. Yang terancam PHK itu 130.000, bahkan sudah gulung tikar. Jadi tambah lagi pengangguran 130.000. Jadi kalau tadi 9.999.997 tadi yang belum bekerja, ini tambah lagi 130.000 karyawan tekstil yang harus PHK. Bagaimana nasib keluarganya? Emang goblok ini presiden kita ini kan? Itulah seorang bapak yang merujak Bapak Jokowi. Layaknya dia menghardik rakyat biasa. Layaknya dia membentak orang-orang biasa, bukan seorang presiden. Yang katanya Bapak Jokowi menyediakan lapangan kerja 10 juta lapangan kerja. Ternyata mampu disediakan hanya 3 lowongan kerja. Yang pertama, untuk anaknya Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden. Yang kedua, Bobi Nasution menantunya menjadi wali kota Medan. Dan yang ketiga, sedang diusahakan lapangan kerja untuk anaknya yang satu lagi, yaitu Kaisang, untuk bursa Cagup Cawagup DKI Jakarta. Lebih lanjut, bapak ini mengatakan Jokowi dengan kebijakannya yang amburadul mengakibatkan PHK di mana-mana, mengakibatkan pabrik-pabrik tekstil tutup sehingga ribuan karyawan terkena dampak PHK. Sedangkan Bapak Jokowi sendiri menargetkan pajak bagi hasil ataupun pajak yang bisa menutupi kebutuhan negara. Tetapi di sisi lain, PHK di mana-mana, tenaga kerja jadi murah upahnya sehingga target yang diharapkan tidak akan tercapai. Dan lebih lanjut, Bapak ini mengatakan bahwa kebijakan Bapak Jokowi selama ini dinilai tol and block. Tetapi itulah fakta dan realita di akhir-akhir masa jabatan Bapak Jokowi. Lantas, apakah Bapak ini aman-aman saja dengan pernyataannya? Kemungkinan ya. Dan kita harapkan negara demokrasi tetap tidak akan membungkam tokoh-tokoh kritis semacam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.